Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, di sini saya akan membuat tutorial tentang Smart TLS untuk ujian akhir semester statistika. Yang pertama yaitu kita buka new project, lalu kita namai dengan UAS statistik. Klik OK. Lalu kita klik double klik ini yang di statistik contoh data panel keuangan. Open. Oke. Nah, lalu kan sudah muncul kan. Lalu klik yang UAS statistik ini yang di atasnya. Nah, terus muncul indikator-indikator ini. Lalu yang pertama yaitu digeser ke kanan itu NIM. Lalu yang kedua NPL, lalu yang ketiga GCG, lalu yang keempat CAR. Nah, untuk Y-nya yaitu ROA. Kita ganti dulu atau kita rename nama-nama indikator tersebut dengan cara klik rename, lalu yang NIM itu NIM NIM. Oke. Lalu yang kedua yaitu NPL, klik kanan, rename NPL. Oke. Lalu yang ketiga ada GCG, rename GCG. Oke, lalu yang keempat ada CAR. Oke. Oh ya, ini nanti kita rename aja lagi menjadi nama panjangnya atau nama artinya. NIM itu efisiensi bank. Nah, lalu untuk NPL itu adalah rasio kredit bermasalah. Lalu untuk GCG, rename GCG itu tata kelola perusahaan. Lalu yang CAR itu adalah rasio kecukupan modal. Nah, untuk ini dirapikan dulu, digeser-geser seperti ini. Kita rapikan agar estetik ya guys ya. Nah, untuk ROA ini di rename juga. Untuk ROA yaitu rasio profitabilitas. Oke. Lalu kita konekkan dari NIM ke ROA, NPL ke ROA, GCG ke ROA, CAR ke ROA. Nah, kalau udah biru kayak gini berarti itu sudah terhubung. Kita klik select, lalu langsung kita hitung
dengan cara kita hitung validitas konvergen dengan cara yaitu calculate PLS algorithm. Lalu kita start calculation. Lalu jika mencari validitas konvergen itu di order loading. Nah, ini kan ada 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Nah, terus kan warna hijau semua, maka ini valid. Nah, lalu kita juga ke buka construct reliability dan validity, kita lihat yang AV ini. Nah, ini karena hijau semua, maka valid. Lalu kita buka kita lihat dari diskriminan validity, kita lihat dari cross loading. Nah, ini kan CAR-nya CAR ke CAR itu kan 1000, lebih besar daripada CAR ke variabel yang lain kan. Nah, berarti itu valid. Begitupun dengan GCG ke GCG, NIM ke NIM, NPL ke NPL, ROA ke ROA juga. Nah, terus selanjutnya kita lihat juga dari Vornel-Laker-nya. Nah, ini juga kan di sini CAR ke CAR-nya kan 1000, lebih besar daripada CAR ke variabel yang lain, maka valid. Dan pun GCG ke GCG lebih besar juga daripada ke variabel lain, NIM ke NIM juga, begitupun NPL ke NPL, dan juga ROA ke ROA. Nah, lalu kita buka latent variabel. Nah, kita buka latent variable correlation. Di sini juga gitu, CAR ke CAR kan 1000, lebih besar daripada CAR ke variabel yang lain, maka itu valid. Lalu GCG ke GCG, begitupun NIM ke NIM, NPL ke NPL, dan juga ROA ke ROA. Lalu yang kedua ada validasi model fit. Nah, itu kita membuka dari model fit. Nah, untuk SRMR ini harus kurang dari 0,10, maka model fit. Lalu untuk DULS itu lebih dari 0,05, maka model fit. Untuk DG itu lebih dari 0,05. Untuk C-square juga. Untuk NFI itu nilai NFI mendekati nilai 1. Lalu kita ke uji pengaruh langsung. Kita kembali ke UAS statistik ini, calculate, bootstrapping, lalu start calculation. Nah, terus kita lihat dari p-value-nya. Jika ini hijau, maka memiliki pengaruh langsung dan signifikan yang kuat. Nah, ini kan CAR-nya kan ada yang merah atau 0,27, ini memiliki pengaruh langsung tetapi lemah. Lalu kita lihat juga dari tes statistiknya.
Nah, kita lihat juga dari tes statistik. Jika kita harus membandingkannya dengan T-tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, T hitung itu tes statistik ini, maka hipotesis nolnya ditolak. Artinya, ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependennya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah melihat atau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.